Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 51. Itu mustahil. Aku sudah menyegel separuh dari kekuatannya. Bagaimana bisa dia menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki? Ucap Fuyun menatap Wu Chen yang sedang mengambang di udara dengan kebingungan. Wajah Biao Hu yang duduk di sebelah Fuyun sama kusutnya. Apa kau melakukan kesalahan Master Fu? Kekuatan bocah itu seperti tidak tersegel. Bahkan terasa sedikit lebih kuat. Dia mengutarakan tanda tanya di benaknya. Aku tidak mungkin melakukan kesalahan. Bentak Fuyun tidak terima dianggap lalai. Dia semakin terlihat tidak senang saat Wu Chen menyunggingkan senyum mengejek ke arahnya. Lang Jia menarik lengan Fuyun dan menenangkannya. Kenapa kau sangat cemas? Dia tetap saja masih tingkat 8. Jenderal dari Ying itu monster tingkat 9. Keuntungan kita akan berkurang jika dia memenangkan pertarungan. Dua orang dari Sekte Pedang Dewa itu menyadari kesalahan mereka. Lebih dari separuh penonton bertaruh besar pada Wu Chen. Bisa-bisa keuntungan yang diserahkan oleh Jenderal Cheng Jun akan terpakai untuk membayar pemenang taruhan. Biao Hu juga berdiri dengan panik. Master Fu, kau harus melakukan sesuatu. Mereka bertaruh dalam jumlah besar padanya. Dia mulai terlihat panik. Lang Jia sedikit berbeda, dia bersikap lebih tenang, memperhatikan hujan salju yang semakin lebat. Aku baru ingat sekarang, kristal roh monster di dalam tubuhnya adalah milik monster es. Monster jenis itu akan bertambah kuat saat cuaca seperti ini. Itu aku juga tahu, tapi tetap saja mantra segel di cincin itu akan tetap menyegel setengah kekuatan monsternya. Fuyun sangat kesal saat melihat raut keraguan di wajah Lang Jia. Dia tidak senang kemampuannya diragukan. Wu Chen mengambang di udara menatap Cheng Jun dan Yuan Shu bergantian. Lalu dengan api bening dia melelehkan cincin yang membelenggu lehernya. Sebutanmu Yuan Shu bukan? Jika kau bekerja sama denganku, kita bisa menghancurkan arai penghalang. Kau mengerti ucapanku? Tanya Wu Chen pada serigala iblis. Wu Chen sedikit tidak yakin jika Yuan Shu mengerti dengan perkataannya. Monster itu masih mengeram dan menatap tajam padanya. Dia langsung membuat bola api berukuran besar saat kepala merah serigala melakukan hal yang sama, bersiap untuk kembali beradu kekuatan dari inti api. Dua kepala Yuan Shu melolong, membuat Wu Chen mendesah tidak berdaya, tapi beberapa detik kemudian, dia tersenyum. Serigala itu ternyata tidak menyerang ke arahnya, melainkan ke pusat arai yang berbentuk kubah berwarna merah transparan. Bagus, teriak Wu Chen juga mengarahkan bola api ke titik yang sama. Cheng Jun melihat pergerakan kedua lawannya mengatupkan gigi. Kurang ajar, jangan kira kau bisa melarikan. Jenderal Ying itu melesat hendak menebas Wu Chen, namun bola api bening sudah melesat lebih dulu. Wu Chen melihat serangan langsung memutar badan dan mengerahkan tendangan bayangan ganda. Mereka sama-sama terdorong mundur, sesaat sebelum dua bola api menghantam arai. Tiga monster itu langsung turun ke permukaan seraya membuat tameng energi untuk melindungi diri dari dampak ledakan. Ledakan sangat besar membuat arena Siwang bergetar hebat, seolah sedang terjadi gempa bumi besar. Penonton yang merasakan dampak benturan menjadi panik. Asap tampak mengepul di dalam arai penghalang, menghalangi pandangan semua orang. Hanya terdengar suara benturan dan kilatan cahaya yang menandakan pertarungan masih berlangsung sengit. Saat kepulan asap mulai menipis, seorang penonton berteriak menunjuk ke arah tengah kubah penghalang. Lihat, arai penghalang sudah retak. Fuyun yang melihat retakan di tengah kubah menjadi sangat geram. Pasti dia yang sudah membunuh dua penjaga, ucapnya terbang dan mulai membuat gerakan mantra untuk menutup kembali retakan. Sulong yang melihat gerakan Fuyun, tidak membiarkannya begitu saja. Cegah dia memperbaiki arai, walau hanya dia sendiri ahli abadi di pihaknya, dia tidak punya pilihan harus melawan Fu Yun dan dua orang Sekte Pedang Dewa. Keadaan menjadi kacau balau, penonton mulai berhamburan keluar saat orang-orang Su bertarung melawan penjaga arena Siwang. Namun banyak juga di antara mereka yang membantu, karena mereka juga bagian dari penduduk kota Lusui. Kembali ke arena, Wu Chen berhasil dipukul mundur oleh Chen Jun. Tiga goresan luka dari cakar singa terlihat membekas di wajahnya. Dari arah luar juga terdengar suara pertarungan, dia menyipitkan mata ke arah atas. Tampaknya ada pertarungan lain, apa yang sebenarnya terjadi? Pikir Wu Chen belum memahami situasi.
Tidak terlalu memikirkan kejadian di luar, dia kembali melesat dengan cambuk yang dia dapat dari penjaga. Malam, mata tombak Chen Jun nyaris memotong satu kepala serigala jika Wu Chen tidak datang tepat waktu. Menahan dengan melecut tombak hingga arah serangan Cheng Jun berubah arah. Aku yang akan menahannya, kau hancurkan arai penghalang, perintah Wu Chen pada Yuan Shu yang juga sudah banyak mendapat banyak luka. Tubuh besarnya menjadi sasaran mudah bagi lawan. Kurang ajar, aku tidak mungkin kalah dari kalian, ucap Chen Jun seraya membuat gerakan mantra. Tangan, tubuhnya terlihat berkedut, lalu semakin lama, semakin membesar, membuat pakaian yang dikenakannya robek. Dia terlihat seperti memakai celana pendek yang sudah rusak. Wu Chen yang melihat tubuh lawan menjadi takjub sekaligus heran. Teknik apa yang dia gunakan? Aku tidak pernah mendengar teknik seperti itu sebelumnya. Gumam Wu Chen tidak melepaskan kewaspadaan pada sosok yang kini 2 kali lebih besar. Wu Chen menyerap banyak ki dari kristal roh, namun keanehan terjadi. Ki dari kristal monster hanya mengalir seperti aliran biasa. Jangankan memutus rantai takdir, dia bahkan tidak berhasil membuat segel rantai itu bergetar. Dalam kebingungan, dia tiba-tiba mendengar suara Wei Er dari dalam benaknya. Bocah tampan, anggap ini pelatihan pertama dariku. Lawan yang kau hadapi di masa depan tidak bisa dibandingkan dengannya. Aku sudah memperkuat 2 rantai terakhir sampai kau benar-benar mampu. Rubah sialan, aku bisa mati jika berlama-lama di tempat ini. Wu Chen merutuk sembari mencari keberadaan Wei Er. Namun dia tidak menemukan wanita rubah itu dimanapun. Pikiran harus tenang saat bertarung, fokus pada lawan dan sekitarmu. Bantuan untukmu akan segera datang. Kembali Wei Er memberi petunjuk. Membuat Wu Chen bertanya-tanya maksud perkataannya. Di area atas, Yuan Shu sudah melesatkan bola api, namun belum berhasil menghancurkan penghalang, hanya membuat retakan semakin banyak dan lebar. Karena Wu Chen lengah sesaat, Cheng Jun sudah melesat ke arah Yuan Shu. Binatang monster itu jatuh dengan keras ke permukaan karena salah satu kepalanya kena tendangan telak. Boom! Kaki serigala itu tampak goyah saat berusaha berdiri kembali. Kepala yang sebelumnya terkena pukulan, tampak terkulai lemas. Seperti sedang pingsan, tubuh Yuan Shu tampak bergerak linglung dengan menggelengkan kedua kepalan. Detik berikutnya keempat mata Yuan Shu bercahaya warna kemerahan, begitu juga dengan segel di kakinya, berkedip cahaya dari kalimat mantra yang terukit di cincin. Sial, rutuk Wu Chen saat Yuan Shu mulai menatapnya dengan buas. Ziwen menyunggingkan senyum puas melirik dari balik jeruji yang menutupi lorong selatan. Dia mendapat perintah agar Yuan Shu dikendalikan untuk menyerang Wu Chen. Kita tinggalkan Wu Chen sejenak. Dari arah luar kota Lusui, beberapa ledakan terdengar sangat keras, juga 3 kapal layar udara tampak terbang memasuki kota. Kaisar, terima kasih sudah bersedia ikut membantu menyelamatkan Pangeran Ying Chen, ucap Wu Ren yang berdiri di belakang Muaang. Mereka menatap lurus ke depan dari atas anjungan. Sedangkan Mulian dan rombongannya berada di kapal lain. Tujuan utamaku hanya untuk melindungi putriku, Mulian. Syukurlah kami berhasil mengejar kalian tepat waktu, balas Muang dengan datar sembari melirik istri dan putrinya di kapal lain. Mulian dan Permaisuri berdiri dengan dikawal oleh 3 orang di belakangnya. Dia memberi perintah pada mereka bertiga. Xie Lian tetap bersamaku, kalian berdua bantulah Tuan Su Long untuk menyelamatkan Pangeran Ying. Chung Li dan Yu yang mengangguk tanda mengerti, pedang tulang hijau sudah berada dalam genggaman tangannya. Baik putri, kami pasti akan membawanya kembali, ucap mereka serentak. Nak, kau tidak kuizinkan meninggalkan kapal. Bagaimanapun kau masih ranah raja. Permaisuri dengan raut cemas memperingatkan putrinya. Dia lalu berbicara pada Xie Lian, lindungi putriku, kami akan turun membantu yang lain. Xie Lian yang mendapat perintah sedikit membungkuk memberi hormat, saya akan mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya, Nyonya Permaisuri. Sedang Chung Li dan Yu yang kini sudah maju ke tepi kapal dan langsung melompat keluar, terdengar letupan kecil saat mereka melesat terbang ke arah arena Siwang. Berkat bantuan kekisaranmu, 3 sahabat Wu Chen itu mendapatkan kekuatan yang tidak terduga. Tidak lama bagi mereka untuk sampai di arena Siwang. Karena kota Lusui tidak begitu luas, bisa dikatakan hanyalah pasar gelap bagi kultivator. Mereka berhenti di ketinggian, Su Long yang dibantu oleh 2 orang ranah jiwa tampak dalam posisi tertekan saat ini.
Mereka sudah bertarung di luar arena. Siwang, aku yang akan membantu Tuan Sulong untuk menghancurkan Arai dan mengeluarkan Wu Chen, kuserahkan pada saudari Yu. Kembali ke dalam arena, Wu Chen saat ini hanya bisa menghindar dari serangan Chen Jun dan Yuan Shu. Usahanya untuk menghancurkan cincin di kaki serigala itu tidak membuahkan hasil. Napas pemuda itu sudah tersengal-sengal, di lain sisi Cheng Jun menyeringai puas. Bocah, sebaiknya kau katakan di mana kau menyimpan token kaisar. Aku akan berbaik hati membunuhnya tanpa rasa sakit. Wu Chen berjalan pelan dengan siaga, lalu menjawab pertanyaan Cheng Jun. Kau berbicara seolah sudah memenangkan pertarungan. Mereka berdua hendak bertarung kembali, namun dikejutkan oleh dua aura monster yang mendekat. Satu tingkat 9, dan satu lagi tingkat 8. Yuan Shu bahkan memutar tubuhnya seraya menggeram. Monster serigala itu mendongakkan kepala ke arah atas. Ada aura monster tingkat delawan di atas sana. Tetapi, yang tampak hanya seorang wanita muda yang tengah membuat gerakan mantra tangan. Lalu, mengangkat pedang berwarna hijau ke arah atas. Ki keluar menyelimuti pedang dari lengannya, membentuk bayangan pedang rakasa. Yu Yang, gumam Wu Chen tidak percaya dengan penglihatannya. Kembaran Yu Yun itu tengah mengarahkan serangannya ke arah retakan di tengah. Arai penghalang. Hiya, hancur. Seru Yu yang melepaskan serangan pedang energi berukuran besar ke arah Arai. Setelah ledakan besar, retakan terlihat menjalar di sekeliling Arai. Sesaat kemudian Arai itu hancur berkeping-keping. Serangan Yu yang tidak berhenti sampai di situ, dimenukik turun sembari menebaskan dua energi pedang. Cheng Jun menangkisnya dengan perisai energi. Sedangkan Yuan Shu menahannya dengan perisai dari kristal es. Chen, maaf kami datang terlalu lama, ucap Yu yang berdiri di sebelah Wu Chen. Lalu menyerahkan pedang tulang hijau pada Wu Chen. Kenapa kau bisa terbang, dan kenapa aku merasakan aura monster dari tubuhmu? Tanya Wu Chen cemas, namun situasi tidak mendukung bagi mereka untuk bercakap. Nanti saja kita bicarakan, kali ini kami yang akan menyelamatkanmu, balas Yu yang maju ke depan. Dia ternyata sudah mendapatkan senjata seperti miliknya dulu, 4 tusuk sanggul rambut. Dengan rambut tergerai, dia menatap Cheng Jun dan Yuan Shu dengan percaya diri. Ayo, kalahkan mereka, setelah itu kita bisa berkumpul lagi, ucap Yu yang dengan tersenyum manis pada Wu Chen, membuat pemuda itu sekali lagi teringat pada Yu Yun. Bab 52, ayo Chen, kita selesaikan dan kembali bersama-bersama. Yu yang melempar 4 tusuk sanggul ke udara, yang kemudian berputar dengan suara deru angin mengelilingi tubuh gadis itu. Di luar arena Siwang, Wu Chen mendengar suara pertarungan semakin keras. Wei Er yang duduk di bagian paling atas bangunan duduk sembari mengayunkan kedua kakinya. Dia tampak tidak terpengaruh sedikit pun dengan semua keributan. Bocah tampan, bagaimana dengan tugas yang kuserahkan padamu? Kau sudah menemukan keberadaan Hong Qiu, bukan? Wei Er bertanya melalui telepati pada Wu Chen. Wu Chen yang kadung kesal tidak dibantu oleh Wei Er sejak pertama enggan menghiraukan. Dia justru bergegas menyerang ke arah Chen Jun dengan pedang tulang hijau. Sedangkan Yu yang menyerang Yuan Shu dari jarak jauh. Hiya, pedang dan tombak yang sama-sama diselimuti ki monster saling berbenturan, menimbulkan ledakan angin yang membuat salju di arena beterbangan. Mereka berdua saling tebas dan saling tangkis mulai dari menjejak tanah, hingga terbang ke udara. Benturan dan suara letupan membuat mereka sesekali saling dorong dan terlempar hingga membentur tembok. Sementara itu Yuan Shu melolong keras saat tusuk sanggul tajam Yu yang menancap di tubuhnya beberapa kali. Wei Er yang melihat keterampilan gadis itu menimbulkan impresi mengesankan. Keterampilan gadis ini jauh lebih baik dari bocah tampanku, pengendalian ki juga lebih baik. Tidak ada yang terbuang percuma. Sepertinya dia dilatih dengan baik, ucap Wei Er bergumam sendirian sembari menggigit apel di genggamannya. Yu yang sejak awal berkultivasi sudah berlatih bersama guru. Tentu kemampuan bertarungnya lebih baik dari Wu Chen yang hanya berlatih dengan bertarung melawan monster iblis. Kembali ke pertarungan Wu Chen, dia menarik napas dalam-dalam sebelum mempersiapkan teknik tendangan bayangan ganda. Cheng Jun di lain sisi, dengan tubuh yang masih besar, tampak membuat gerakan segel tangan. Di belakang pria itu berdiri bayangan dari bentuk tubuh manusia normal. Tubuh asli Cheng Jun sebelum dia mengganti tangan dengan lengan singa. Bayangan avatar itu juga tidak memiliki ekor.
Melihat teknik yang digunakan oleh lawan, Wu Chen langsung membentuk satu pedang berukuran besar dari inti api, membuat salju di udara menguap dan memunculkan asap. Wei Er yang melihat dia menggunakan dua teknik sekaligus terkesima. Dia bisa menggunakan inti api dan ki bersamaan. Bahkan di benua timur, sangat sedikit monster maupun manusia yang bisa melakukannya. Senyum kekaguman merekah di bibir Wei Er saat melihat Wu Chen. Walau kontrol ki dan keterampilan bertarung tidak terlalu baik, Wu Chen memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Sesaat sebelum dia menyerang, Wu Chen memperingatkan Yu Yang, "Saudari Yu, hancurkan cincin di pergelangan kaki monster itu, dia di pihak kita saat ini." Setelah mengatakannya, dia langsung menerbangkan pedang api ke arah avatar yang mencerminkan diri Cheng Jun. Teknik avatar itu tampak menggenggam sebilah tombak yang serupa dengan yang digenggam oleh lawan. Blar, getaran keras membuat arena Siwang kembali berguncang. Semua salju yang ada di tempat itu langsung mencair saat udara panas menyebar. Yu yang sedang bertarung terpaksa mundur dan melindungi dirinya dengan perisai energi. Namun 4 tusuk rambut gadis itu terbang menyasar ke arah cincin di kaki Yuansu. Pada serangan pertama tidak berdampak berarti. Namun setelah kena 4 kali serangan, cincin segel itu mulai retak. Dari artedak di jarinya, gadis itu mengeluarkan pedang, lalu menebaskan energi berbentuk bulan sabit ke arah kaki Yuansu. Namun nahas, serigala itu berhasil menghindar. "Cih, gerakam serigala ini cukup lincah walau tubuhnya berukuran raksasa," ucap Yu yang melihat sembari melirik Wu Chen yang tengah melompat ke arah Chen Jun. Teknik avatar milik Chen Jun ternyata belum hancur saat berbenturan dengan pedang api. Wu Chen dari jarak dekat memutar badan menghindari tebasan tombak lawan, lalu melesakkan tendangan ke arah leher Cheng Jun. Avatar di belakangnya berusaha menebas Wu Chen, namun bayangan milik Wu Chen juga bergerak. Menendang avatar. Cheng Jun terpelanting setelah tubuhnya melayang dan berputar lebih dulu, kemudian bergulingan dengan kasar di lantai, darah sudah mengucur dari sela bibir dan hidungnya. Teknik avatar juga menghiang disebabkan dia kehilangan kendali pada teknik itu. Wu Chen tidak melepas kesempatan, dia kembali menyerang dengan mengerahkan tapak perobek jiwa. Cheng Jun hendak menusuk dada Wu Chen, namun jurus tapak sudah menempel di dadanya. Bam! Tombak di tangan Chen Jun sampai terlepas dari genggaman saat tubuhnya membentur dinding arena, membuat retakan pada dinding dan dia pun jatuh tersungkur. Wu Chen hendak memberikan serangan penghabisan, namun dia merasakan serangan dari arah atas, menyasar ke arahnya. Terpaksa Wu Chen harus mundur, ternyata Zumen yang datang. "Hari ini kita akhiri sampai di sini, kami akan menunggumu untuk menyelesaikan pertarungan di Jingyin," ucap Zumen meraih lengan Chen Jun dan membawanya terbang dari tempat itu. Wu Chen yang hendak mengejar mengurungkan niat, lawannya sudah menggunakan teknik teleportasi jarak dekat. Dia berbalik melihat Yu yang baru saja berhasil melepas cincin penyegel di kaki serigala Yuansu. Kepala serigala yang tadi tidak sadarkan diri ternyata sudah bangkit kembali. "Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu," ucap Wu Chen mengulurkan tangan, berusaha mendekati Yuansu yang sedang berusaha mendapatkan kendali tubuhnya. "Chen, sebaiknya kau tidak dekati dia." Yu yang dengan wajah cemas memperingatkan iblis kecil supaya tidak terlalu dekat dengan serigala. Yuansu menyeringai dan menggeram seraya bergerak. "Mundur, kita sudah bebas, pergilah." Wu Chen berusaha untuk tidak menakuti, namun binatang monster itu tetap bersikap waspada. Wu Chen akhirnya memutuskan untuk membiarkan monster itu sendiri, lalu mendekati Yu Yang. "Ayo kita bantu yang lain," ucapnya mengajak Yu Yang meninggalkan arena. Beberapa saat sebelumnya, saat Yu Yang menghancurkan arai penghalang, Chung Li melihat Sulong dan kelompoknya terdesak oleh Fu Yun dan 2 ahli abadi serta para penjaga. Dia dengan menghunuskan tombak, langsung menerjang masuk ke dalam pertarungan. Fu Yun dan Biao Hu terkesiap saat merasakan aura monster tingkat 9. Chung Li masuk ke dalam pertarungan dan memukulkan tombak, membuat 2 orang yang tidak siap itu mundur ke belakang. 2 ahli abadi itu saling pandang, tidak menyangka kemunculan manusia lain dengan aura monster iblis. "Siapa kau anak muda? Kita sepertinya belum pernah bertemu, pastinya tidak ada perselisihan antara kita," ucap Fu Yun dengan wajah kesal. Mereka sudah hampir memenangkan pertarungan, namun kini harus berhadapan dengan sosok kuat yang baru datang. Chung Li berbicara dengan wajah datar, "Kalian
membuat masalah dengan sahabatku dan memanfaatkannya demi kekayaan. Hari ini arena Siwang akan runtuh, rata dengan tanah. Mendengar kata-kata itu, Fu Yun mengatupkan gigi. Seorang anak muda berani bersikap arogan di hadapan. Dia yang sangat dihormati dan ditakuti oleh orang-orang Pulau Zhou. Tubuhnya gemetar karena merasa diremehkan. Hanya seorang Rana Raja berani menantang Fu Yun. Rana abadi tahap pertama, kuakui nyalimu anak muda. Fu Yun mengejek Chungli yang tanpa kekuatan monster bukanlah siapa-siapa di hadapannya. Dia benar-benar tidak sudi harus bertarung melawan Chungli, seolah merendahkan dirinya di hadapan orang-orang. Sulong yang berdiri di sebelah Chungli juga terkejut mendapat bantuan tidak terduga. Apa akan seperti ini masa depan di dunia kultivator? Dipenuhi manusia-manusia dengan kekuatan monster, batinnya seraya melirik Chungli. Dia menarik napas tidak berdaya, merasa itu bukanlah masa depan yang baik bagi. Namun saat Chungli berbicara padanya, dia merasa senang. Terima kasih sudah datang untuk menyelamatkan pangeran, ucap Sulong dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih sembari memberikan tanda penghormatan. Setelah itu mereka berdua langsung menyerang ke arah Fu Yun dan Lang Jia. Dari arah lain, Kaisar Mu dan istrinya datang. Mereka tampaknya berhasil membuat orang-orang kota Lu Sui ketakutan. Sehingga perang besar berhasil dihindari untuk sementara waktu. Lang Jia, Biao Hu yang melihat kedatangan Kaisar mundur dari pertarungan, saling tatap dalam kebingungan, tidak menduga jika penguasa kekaisaranmu ternyata turut dalam penyerangan. Bagaimana sekarang saudara Lang? Tanya Biao Hu dengan raut kebingungan. Sekte mereka berada di wilayah kekaisaranmu. Jika mereka melawan kaisar, bisa-bisa mereka harus berhadapan dengan seluruh sekte. Dari jauh Kaisar Muang tidak mengalihkan pandangan pada dua tetua sekte pedang dewa, lalu berbicara dengan tatapan tajam pada mereka. Lang Jia, Biao Hu, aku tidak menyangka kalian ada di sini. Tampaknya sekte pedang dewa berani berbohong pada istana dengan mengatakan kalau kalian sedang melakukan pelatihan tertutup. Apa kalian berencana untuk berkhianat? Lanjut Kaisar. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.